Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifan Drawati dengan NIM 213460003. Di sini saya akan menjelaskan materi data mining, fungsi malware, klasifikasi. Pada bab ini akan membahas mengenai, pertama ada pengenalan beberapa istilah dasar. Yang kedua ada prototipe, masalah klasifikasi dan pengetahuan yang akan dihasilkan. Yang ketiga ada algoritma klasifikasi dan pengembangan selanjutnya, yaitu beberapa contoh atau informasi yang digunakan untuk mempelajari algoritma lainnya. Pertama ada pengenalan beberapa istilah dasar. Ada variabel prediktor atau memprediksi. Contohnya untuk menentukan risiko kredit seorang nasabah bank. Yang kedua ada variabel tujuan. Contohnya risiko kredit yang akan ditentukan berdasarkan variabel prediktor. Yang ketiga ada data latihan dan data pengalaman. Pada data latihan didapatkan karena berlatih menggunakan data tersebut untuk mendapatkan pengetahuan. Sedangkan data pengalaman didapatkan karena data tersebut berasal dari data masa lampau. Selanjutnya, prototipe, masalah klasifikasi dan pengetahuan yang dihasilkan. Pohon keputusan adalah salah satu yang menjadi pengetahuan yang dihasilkan dari fungsi klasifikasi. Di dalam pohon keputusan terdapat beberapa atribut seperti nokta keputusan, yaitu nota yang berbentuk elips, nota yang masih akan bercabang. Yang kedua ada nota terminasi, yaitu nokta yang berbentuk persegi panjang. Nokta ini tidak akan dapat bercabang lagi. Yang ketiga ada nokta dasar, nokta keputusan yang pertama. Berikut adalah contoh dari pohon keputusan. Terdapat di paling atas yaitu nokta dasar atau nokta yang pertama, dan bercabang ke nokta terminasi atau nokta yang tidak dapat bercabang lagi. Dan cabang selanjutnya yaitu nokta keputusan, yaitu nokta yang dapat bercabang yang berbentuk elips. Selanjutnya ada algoritma klasifikasi CART atau Classification and Regression Tree. Langkah-langkah pada algoritma CART. Yang pertama, menyusun calon cabang atau kandidat split. Penyusunan ini dilakukan terhadap seluruh variabel prediktor secara lengkap. Yang kedua, menilai kinerja keseluruhan calon cabang yang ada pada daftar calon cabang mutakhir dengan jalan menghitung nilai besaran kesesuaian. Yang ketiga, ada menentukan calon cabang manakah yang akan benar-benar dijadikan cabang dengan memilih calon cabang yang memiliki nilai kesesuaian terbesar. Masuk ke contoh soal. Diberikan data mengenai 8 orang nasabah yang pernah memperoleh kredit dari Bank Bahtera Putra. Data tersebut meliputi besarnya tabungan yang berjenis kategori rendah, sedang, atau tinggi. Yang kedua ada besar aset yang berkategori rendah, sedang, atau tinggi. Yang ketiga ada besar pendapatan per tahun dalam ribuan dolar yang berjenis numerik dan berskala rasio. Dan yang terakhir, risiko kredit yang berjenis kategori risiko baik dan buruk. Data akan disajikan dalam tabel seperti berikut. Berikut adalah tabel dari 8 nasabah. Di sini ada tabungan, aset, pendapatan, dan risiko kredit. Untuk penyelesaiannya dapat menggunakan fungsi klasifikasi. Digunakan langkah-langkah algoritma CART. Berikut langkah-langkahnya. Langkah pertama itu menyusun calon cabang. Yang kedua,
Penyusunan dilakukan terhadap seluruh variabel prediktor. Pembuatan calon cabang akan selalu patuh pada ciri khas algoritma CART, adanya nokta keputusan yang bercabang dua. Pada kasus ini, yang menjadi variabel prediktor seluruhnya adalah tabungan, aset, dan pendapatan. Yang pertama tuh langkah pertama membuat kandidat split. Calon cabang untuk variabel prediktor tabungan. Yang pertama ada tabungan rendah dan tabungan sedang tinggi. Yang kedua ada tabungan sedang dan tabungan rendah tinggi. Yang ketiga ada tabungan tinggi dan tabungan rendah sedang. Untuk kandidat split aset terdapat yang pertama ada aset rendah dan aset sedang tinggi. Yang kedua ada aset sedang dan aset rendah tinggi. Yang ketiga ada aset tinggi dan aset rendah tinggi. Untuk kandidat split pendapatan, yang pertama ada pendapatan kurang dari 25.000 dan pendapatan lebih dari 25.000. Yang kedua ada pendapatan lebih kurang dari 50.000 dan pendapatan lebih dari 50.000. Dan yang ketiga ada pendapatan kurang dari 75.000 dan pendapatan besar dari 75.000. Dikarenakan ciri khas algoritma CART, setiap nokta keputusan memiliki cabang binar, maka cabang diberi nama cabang kiri dan cabang kanan. Berikut nomor calon cabang ada 1-9. Berdasarkan dari kandidat split tadi, langkah kedua pada algoritma CART menilai, yaitu yang pertama kita menilai kinerja keseluruhan calon cabang. Yang kedua, kinerja dari setiap calon cabang akan diukur melalui ukuran yang disebut kesesuaian. Yang ketiga, kesesuaian dari calon cabang S pada nokta keputusan T dilambangkan dengan delta ST. Berikut adalah persamaan yang digunakan. Dalam hal ini, TL atau T-left merupakan calon cabang kiri dari nokta keputusan T, sedangkan TR atau T-right merupakan calon cabang kanan dari nokta keputusan T. PL atau P-left jumlah catatan pada calon cabang kiri, TL per jumlah catatan pada data latihan. Selanjutnya ada P-right, yaitu jumlah catatan pada calon cabang kiri, TR per jumlah catatan pada data latihan. Selanjutnya ada PJT, itu jumlah catatan berkategori IJ pada calon cabang kiri per jumlah catatan pada nokta keputusan T. Bila didefinisikan besarnya Q dalam kurung ST sama dengan 2PL kali PR sigma jumlah kategori J sama dengan 1, sehingga didapatkan persamaan seperti berikut. Berikut adalah perhitungan nilai kesesuaian untuk calon cabang 1-9. Setelah dijumlahkan, maka di data berikut nilai terbesar
yaitu pada nomor calon cabang 4, yaitu 6,25 0,625. Tiga langkah ketiga pada algoritma akar menentukan calon cabang yang akan dijadikan calon cabang. Jika tidak ada lagi nokta keputusan, pelaksanaan algoritma akar akan dihentikan. Namun, jika masih terdapat nokta keputusan, pelaksanaan algoritma dilanjutkan dengan kembali ke langkah kedua terlebih dahulu untuk membuang calon cabang yang telah menjadi cabang. Untuk pengimplementasian terhadap pohon keputusan, maka pada nomor calon cabang 4, yaitu aset rendah. Di calon cabang kiri ada aset rendah dan aset sedang tinggi. Itu ada aset rendah per aset sedang tinggi. Untuk nokta dasar yang buruk, yaitu yang rendah, ada catatan B dan G atau objek B dan G. Sedangkan di aset sedang tinggi, di nokta keputusan A, yaitu ada catatan A, C, D, E, F, H. Dikarenakan nokta keputusan berbentuk elips dan masih ada yang harus dieksekusi, maka harus kembali ke langkah kedua dan memasuki iterasi kedua atau algoritma kedua. Dalam hal ini, menilai kinerja dari keseluruhan calon cabang yang ada pada daftar calon cabang mutakhir yang berasal dari daftar sejenis sebelumnya dengan membuang calon cabang yang telah dihasilkan menjadi calon cabang sebelumnya. Dikarenakan nomor 4 sudah digunakan, maka berikutnya untuk mengeluarkan nomor 4 dari penjumlahan. Selanjutnya, hitung nilai kesesuaian untuk calon cabang 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk menentukan calon cabang yang ditempuh dijadikan cabang, memilih calon cabang yang memiliki nilai kesesuaian terbesar. Jika tidak ada lagi nokta keputusan, pelaksanaan algoritma akan dihentikan. Pada pohon keputusan, nomor 3 yaitu tabungan tinggi dan tabungan rendah sedang yang akan dieksekusi. Pada nilai tabungan tinggi terdapat nokta keputusan objek C dan F, sedangkan pada tabungan rendah dan sedang terdapat catatan A, D, E, dan H. Yang selanjutnya menentukan calon cabang yang ditempuh yang akan dijadikan cabang. Sebenarnya pemilihan
Perhitungan nilai kesesuaian calon cabang 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Yaitu pada nomor calon cabang 5 dan 6 yang menghasilkan nilai terbesar yaitu 1. Pada calon cabang 5 dan 6 yaitu aset sedang dan aset tinggi. Pada nokta keputusan B yang tersisa cuma C dan F. Di antara sedangkan aset yang sedang yaitu catatan F dan aset yang tinggi yaitu objek F atau catatan F. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi fungsi mayor klasifikasi data mining. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.